Halo semuanya, selamat datang kembali di Shadow Mana Fresh. Di episode sebelumnya, Kai berteriak menyuruh si penjaga membantu rekannya, lalu melempar Master Lee ke arah robot itu. Supergirl berteriak marah sambil mengumpat, lalu menyerang Master Lee dengan pedangnya. Di saat itulah, mereka berdua sadar kalau robot wanita ini sangatlah kuat. Mereka tidak akan bisa berkutik kecuali berhasil mengalahkannya terlebih dahulu. Menghabisi Kai baru bisa dilakukan. Setelah robot ini mati, akhirnya mereka berdua pun maju mengeroyok Supergirl. Sementara itu, Kai malah bersorak heboh memberi semangat, menjanjikan gaji ganda dan bonus 50 juta untuk siapa saja yang berhasil melumpuhkan robot itu. Master Lee bertarung sambil membatin heran, niatnya datang untuk menghabisi Kai. Tapi takdir konyol malah memaksanya melindungi sang target dari amukan android wanita tersebut. Melawannya terasa mustahil, karena tubuhnya keras bukan main, tulang manusia biasa jelas akan hancur melawan logam. Tepat setelah itu, Supergirl mendaratkan pukulan keras hingga Master Lee terpental menembus dinding kaca. Supergirl kemudian mencengkeram leher si pembunuh bayaran. Si pembunuh berteriak menolak kalah, menegaskan statusnya sebagai pembunuh kelas kakap yang tidak akan mati semudah ini. Dia mencoba menusuk tangan Supergirl dengan belati, tapi si android malah menghempaskannya langsung ke tanah. Kai berkomentar ngeri melihat penjaga palsu itu dihajar habis-habisan. Master Lee pun bangkit berdiri lagi dengan murka. Dia mengerutuk karena robot sialan itu mengacaukan misinya yang harusnya mudah. THMCH membuatnya kehilangan rekan-rekannya di awal penyusupan. Sekarang setelah berhasil mendekati Kai, dia malah terus dihalangi oleh si android kesal. Dia memutuskan mengerahkan seluruh tenaganya untuk satu serangan pamungkas, melepaskan jurus petir yang sangat dahsyat. Sambaran petir itu berhasil memutuskan satu lengan mekanis si robot. Supergirl berteriak murka penuh dendam, lalu langsung menembakkan rudal ke arah Master Lee yang terkejut setengah mati. Bagaimana bisa dia masih bertahan hidup? Ledakan dahsyat seketika mengguncang seluruh area, membuat semua orang panik dan berteriak histeris tentang adanya penyusup dan korban luka. Mereka berteriak memanggil ambulans dengan panik. Sementara itu, Kai celingukan kebingungan, karena ketiga orang yang bertarung tadi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pandangannya lalu tertuju pada lengan robot yang tergeletak di lantai. Tak lama kemudian, Mira dan Lin Chen datang terengah-engah, menanyakan kondisi Kai dengan sangat cemas. Kai meyakinkan kalau dia baik-baik saja, lalu menunjuk ke arah lengan robot itu dan menyuruh Lin Chen untuk menyelidiki teknologi canggih di baliknya. Dia mengeluh karena bantuan datang sangat terlambat. Padahal baru saja terjadi pertempuran hidup dan mati yang luar biasa menegangkan di ruangan ini. Dua pengawal tadi bertarung sangat berani sebelum menghilang. Jadi Kai ingin memberi mereka hadiah. Namun Lin Chen menjelaskan bahwa beberapa penjaga asli ditemukan pingsan di belakang. Rupanya ada penyusup yang menyamar menggunakan seragam mereka. Orang-orang yang tadi bertarung melindunginya bukanlah pengawal asli, melainkan para penipu yang menyamar. Kai mengangguk setuju. Karena kekuatan mereka memang tidak wajar untuk ukuran satpam biasa, dia merasa sejak awal dirinya lah yang menjadi target utama mereka. Tapi siapa dalang di balik semua ini? Layar kemudian beralih menunjukkan Master Lee yang bersyukur masih bisa hidup walau misinya gagal total. Tiba-tiba, Direktur Cheng muncul tepat di hadapannya. Cheng bertanya apakah tugas membunuh Kai berhasil. Melihat penampilan babak belur sang Master Lee hanya bisa menunduk pasrah dan meminta maaf karena gagal. Direktur Cheng langsung meledak marah mendengar penolakan itu. Dia memaki Master Lee yang tidak berguna, padahal dirinya sudah bersusah payah memberikan banyak bantuan untuk kelompok mereka. Dia juga menghina perguruan bela diri mereka yang hampir bangkrut, menyebut mereka bagai anjing peliharaan yang hidup dari uangnya dan harus patuh menggonggong kapanpun dia perintahkan. Sedetik kemudian, sebuah tamparan super keras mendarat di wajah Cheng. Master Lee berteriak murka karena misi konyol itu telah membuatnya kehilangan dua anak buah terbaiknya dan hampir mati. Bisa kalian bayangkan betapa ngerinya situasi itu? Sebuah bom meledak tepat di kakinya dan dia menyadari bahwa Hong Kai dilindungi oleh monster-monster yang sangat mengerikan. Dia bersumpah tidak akan pernah mendekati Kai lagi, lalu menghina film-film buatan Cheng sebagai sampah yang merusak otak. Cheng hanya bisa melongo kaget. Tidak percaya akan dikhianati sekasar ini. Adegan pun berganti ke tempat lain. Seorang manajer dengan gemetar meminta maaf kepada Tuan Muda Hongbo karena pembunuh bayaran yang dia kirim gagal total. Meskipun si pembunuh sudah dibungkam,
pedangnya tertinggal di lokasi kejadian dan bisa memicu masalah besar. Mendengar itu, Hongbo langsung membanting ponselnya dengan murka, mengancam akan menghabisi seluruh keluarga manajer itu jika namanya sampai terseret. Kembali ke tempat Kai yang sedang diobati oleh Mary, begitu obat Kai disemprotkan ke lukanya, efeknya bekerja sangat cepat dan langsung menutup seketika. Kai terperangah heran melihat kesembuhan instan itu. Mary dengan bangga menjelaskan bahwa ramuan ajaib tersebut dibuat menggunakan ekstrak herba senu yang sangat langka. Obat itu mampu memulihkan segala jenis cedera dalam sekejap, dan Kai adalah orang pertama yang cukup beruntung untuk mencobanya. Mereka akan segera memproduksi masal obat ini untuk mendominasi pasar, karena bantuan Kai, keluarga Tang berhasil melewati krisis besar, dan sebagai imbalannya, ayah Miri memberikan sebagian saham perusahaan kepada Kai. Sekarang, dia resmi menjadi pemegang saham di sana. Kai tertawa lebar mendengarnya, merasa kalau mereka akan segera meraup pundi-pundi uang dalam jumlah yang sangat luar biasa. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kai menuntut janji yang pernah diucapkan Miri sebelumnya. Mendengar hal itu, wajah Miri langsung memerah karena terkejut sekaligus malu. Miri pura-pura lupa, namun Kai melangkah mendekat sambil tersenyum menggoda, mengingatkan janji Miri untuk menikahinya dan memasak untuknya setiap hari jika krisis selesai. Dengan wajah merona, Miri langsung berbalik menghindar, sementara Kai terus meledeknya. Tepat di saat yang canggung itu, Lin Chen datang membawakan sebuah pedang misterius milik penyusup. Senjata tersebut ditemukan oleh petugas keamanan dari salah satu penjaga palsu yang menyusup ke gedung. Kai memperhatikan pedang itu dan merasa sangat tidak asing dengan bentuknya. Begitu mencabut bilahnya, dia langsung teringat bahwa ini adalah pedang pusaka yang sempat dia incar di pelelangan sebelum akhirnya dimenangkan oleh sepupunya sendiri, Hongbo. Lin Chen menambahkan bahwa ada penjaga asli yang pingsan di toilet dengan seragam yang sudah raib dicuri. Kai menyimpulkan kalau si pembunuh sengaja menyamar menggunakan seragam satpam demi bisa mendekatinya. Keberadaan pedang mahal ini memperjelas niat jahat mereka untuk melenyapkannya dari dunia ini. Secara diam-diam, Lin Chen mengangguk membenarkan dugaan tersebut. Sayangnya, karena si pelaku sudah dilenyapkan tanpa jejak, Hongbo pasti akan mengelak dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kai hanya bisa menghela napas panjang menyadari kenyataan pahit itu. Sepupunya kali ini benar-benar keterlaluan. Kai tahu Hongbo sangat membencinya, tapi menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya jelas sudah melewati batas toleransi. Dia berencana mendatangi kediaman Hongbo besok untuk meminta kejelasan secara langsung. Jika terbukti bersalah, dia tidak akan melepaskannya. Kai kemudian menelpon asistennya untuk segera menyiapkan pasukan dan armada mobil guna melabrak sepupu kurang ajar itu. Keesokan harinya, di kediaman Hongbo yang megah, tuan muda itu sedang tertidur lelap sebelum suara klakson mobil yang sangat bising membangunkannya secara paksa. Dengan kesal dia berteriak memaki orang-orang berisik yang telah merusak waktu tidur indahnya. Namun di luar gerbang, seseorang berteriak dengan sangat lantang, berterima kasih kepada Hongbo atas hadiah pedang pusaka yang sangat luar biasa itu. Dengan bingung, Anbo menggerutu bertanya-tanya siapa yang ada di luar. Dia berjalan keluar dengan emosi meledak-ledak dan berteriak menanyakan siapa yang membuat keributan ini. Tapi begitu menapakkan kaki di halaman, dia langsung melihat Kai sedang berdiri santai bersama segerombolan orang. Mereka serempak berteriak berterima kasih pada tuan muda Anbo atas hadiah pedangnya. Wajah Anbo langsung menggelap seketika. Sialan, sedang apa sih Kai itu di sini? Sementara itu, Kai berbisik pada anak buahnya untuk tidak berhenti berteriak. Mendengar kalimat yang sama diteriakkan berulang-ulang membuat emosi Anbo makin mendidih. Dia pun menerobos kerumunan dan berteriak keras menanyakan apa mau si bajingan Kai itu di rumahnya. Padahal dia sedang tidur nyenyak, tapi Kai malah merusak semuanya. Kai hanya tersenyum tenang dan menjawab santai agar sepupu tersayangnya tidak perlu marah-marah. Lagi pula Anbo pasti mendengar jelas apa yang mereka teriakkan tadi. Mereka datang hanya untuk berterima kasih atas hadiah pedang yang luar biasa itu. Kai tidak menyangka setelah mereka bersaing ketat di pelelangan, sepupunya tetap berbaik hati memberikan pedang semahal itu kepadanya secara cuma-cuma. Karena sudah telanjur diberikan, Kai pun menerimanya dengan senang hati. Anbo langsung membentak emosi siapa juga yang mau memberikan pedang itu pada Kai dan bagaimana bisa benda itu ada di tangannya sekarang. Anbo menuduh Kai mencurinya dan menyuruh mengembalikannya segera. Namun Kai menjawab dengan santai bahwa pedang itu datang sendiri ke rumahnya. Mungkin ada seseorang yang mengantarkannya ke sana kemarin malam.
Padahal pedang itu bukan milik Kai. Tapi anehnya seseorang justru memakai pedang ini untuk membunuhnya kemarin. Sekarang semuanya menjadi jelas, pasti ada pencuri licik yang mengambil pedang Anbo lalu menggunakannya untuk menyerang Kai. Berani-beraninya berbuat hal sehina itu. Kai berpura-pura ingin menelepon polisi sekarang juga untuk menyelidiki siapa pencuri pedangnya. Begitu mendengar kata polisi, raut wajah Anbo langsung berubah drastis. Karena jika polisi turun tangan, penyelidikan penuh pasti akan dimulai. Walaupun pembunuh bayarannya sudah dia habisi dan rahasianya aman, Anbo sadar si bajingan Kai ini sudah jauh lebih pintar sekarang. Anbo tidak boleh lagi meremehkan sepupunya yang satu ini. Jika Kai sampai menemukan bukti keterlibatannya, urusannya akan sangat runyam. Apalagi rapat keluarga besar sebentar lagi diadakan. Jika mereka tahu Anbo mencoba membunuh Kai, dia bisa-bisa langsung ditendang keluar dari silsilah keluarga. Kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir akan hancur lebur begitu saja. Anbo pun langsung memutar balik kata-katanya. Dia beralasan bahwa beberapa hari lalu sempat meminjamkan pedang itu ke temannya. Dia tidak menyangka pedang itu berakhir di tangan Kai. Tapi karena sudah terlanjur, anggap saja itu hadiah darinya. Kai pun tersenyum lebar. Dia tahu sepupunya yang baik ini tidak mungkin ingin membunuhnya. Karena pedangnya hanya dipinjamkan, maka tidak ada masalah lagi. Dan polisi tidak perlu dipanggil. Lagi pula Kai sangat menyukai pedang mewah ini. Anbo pun terpaksa memaksakan senyum tipis mendengar kepura-puraan sepupunya itu. Dia pura-pura senang jika Kai menyukainya, tapi di dalam hati, dia benar-benar mengamuk. Si keparat ini benar-benar membuatnya gila. Kita lihat saja nanti, kesempatan berikutnya tidak akan dilewatkannya. Kai kemudian menyeringai lebar, karena sudah diberi hadiah sehebat itu, dia tidak ingin datang dengan tangan kosong. Anbo yang kebingungan langsung bertanya, apa gerangan barang misterius yang dibawanya. Detik berikutnya, Kai membuka bungkusan hadiahnya yang ternyata berisi kepala babi utuh. Anbo seketika meledak marah dan menuduh Kai menyamakannya dengan babi. Namun Kai menjawab dengan wajah tanpa dosa bahwa dia tidak pernah bermaksud begitu. Hadiah ini hanya balasan setimpal karena babi melambangkan kemakmuran dan kekayaan yang melimpah. Sebagai saudara yang baik, Kai hanya tulus mendoakan agar sepupunya itu bisa menjadi orang kaya raya di masa depan. Bahkan jika Anbo butuh lebih banyak lagi, Kai siap mengirimkan 1 truk penuh kepala babi. Anbo hanya bisa menggertakkan gigi menahan amarah demi menyambut rapat besar keluarga yang akan segera dimulai beberapa hari lagi. Di rapat itulah semua orang akan melihat siapa yang paling hebat. Kai pasti akan dipermalukan. Namun Kai hanya mengedikkan bahu, kalau dia tidak hadir, siapa yang bisa dipermalukannya? Ribut-ribut begini, hanya demi uang 1 miliar tentu tidak ada gunanya karena ayahnya sudah punya banyak harta. Kai tidak mau ambil pusing soal itu, membuat Anbo hanya bisa tersenyum sinis mendengarnya. Rapat keluarga kali ini sangat berbeda, karena kakek mereka sang ketua klan akan hadir langsung untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan memimpin seluruh keluarga besar mereka selanjutnya. Kakek mereka memiliki 5 anak laki-laki, anak sulung sudah meninggal, anak kedua menetap di luar negeri, dan anak ketiga terlalu biasa-biasa saja. Maka posisi ketua klan dipastikan jatuh ke tangan anak keempat, Hongyi, atau anak kelima, Honggu. Kai menjawab dengan malas bahwa menjadi ketua klan sama sekali tidak istimewa baginya. Dia tidak peduli siapa yang akan memimpin, karena jabatan itu tidak akan mendadak mengubah mereka menjadi kaisar kuno yang berkuasa penuh. Paling-paling mereka hanya akan mendapatkan lebih banyak uang. Anbo langsung mencibir bahwa meski fisik Kai sudah pulih total, isi kepalanya ternyata masih saja bodoh seperti dulu. Menjadi kepala keluarga memang bukan kaisar, tapi kekuasaannya di dalam klan sangatlah mutlak. Jika ayah Anbo terpilih menjadi ketua klan baru, semua jatah sumber daya untuk keluarga Kai dipastikan bakal dipangkas habis-habisan tanpa sisa. Saat itulah kesombongan Kai akan lenyap seketika, karena hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menghancurkan keluarga Kai dan merebut seluruh aset berharga miliknya. Mereka pikir mereka bisa terus hidup mewah selamanya. Mereka akan menyeret Kai jatuh miskin hingga tidak punya apa-apa lagi selain menjadi pengemis jalanan. Anbo juga menegaskan bahwa posisi ketua klan berikutnya sudah dijamin pasti jatuh ke tangan ayahnya sendiri. Semuanya sudah terjamin. Anbo berkata dingin agar Kai menyimpan saja pedang itu, karena ayahnya akan segera menguasai kekayaan melimpah, sehingga dia bisa membeli senjata baru yang jauh lebih hebat. Sementara itu, Kai memutuskan untuk pergi bersama rombongannya di tengah jalan.
Dia menyadari ada rencana besar yang sedang mereka susun diam-diam, dan disinilah rencana balas dendam sesungguhnya dimulai. Si bodoh itu tidak tahu siapa yang sebenarnya akan berakhir mengenaskan menjadi pengemis. Cerita pun berpindah ke kediaman Hongguo yang tampak terkejut mendengar kabar bahwa ayah Anbo sudah dipastikan memenangkan posisi ketua klan baru tersebut. Kai mengangguk membenarkan ucapan sepupunya itu. Ayahnya mengernyit heran, karena tidak ada hal yang pasti 100% sebelum pemilihan terbuka secara resmi dilakukan oleh seluruh anggota keluarga besar mereka. Paman keempatnya, Hong Yi, tidak mungkin punya cukup uang untuk menyuap seluruh anggota klan, tapi mungkin saja ia memiliki rencana rahasia lain yang membuatnya begitu percaya diri bisa memenangkan persaingan perebutan tahta ini. Kai tampak bingung dengan penjelasan ayahnya. Hongguo pun menerangkan bahwa paman tertua mereka memang sudah lama meninggal dunia. Paman kedua menetap di luar negeri dan jarang pulang. Sedangkan paman ketiga tidak cukup kompeten memikul tanggung jawab besar. Jadi secara logika, klan terkuatnya hanya tersisa antara Hongguo atau paman keempat. Secara bisnis, kemampuan mereka berdua pun seimbang. Semua orang tahu mereka berdua menguasai bidang industri masing-masing dengan sangat baik. Namun memimpin klan besar membutuhkan lebih dari sekadar keahlian berbisnis, karena masalah penerus masa depan juga menjadi pertimbangan yang sangat penting. Jika Hongguo terpilih, dia tidak mungkin menyerahkan tahta itu pada Anbo kelak. Semua orang tahu dia pasti akan mewariskan kepemimpinan itu langsung kepada Kai sebagai putra kandungnya sendiri. Namun, karena fisik Kai yang dulunya sangat lemah dan sering sakit-sakitan, banyak anggota klan menganggap keputusan itu akan membawa kehancuran bagi keluarga. Karena alasan itulah mereka lebih memilih mendukung Anbo. Apalagi Anbo dikenal sehat, cerdas, dan piawai mengelola bisnis. Kai akhirnya menyadari bahwa posisi paman keempat jauh lebih diuntungkan karena memiliki putra yang bisa diandalkan. Hongguo pun mengangguk membenarkan hal itu. Sebenarnya kemampuan Anbo tidak terlalu luar biasa. Namun jika disandingkan dengan kondisi Kai yang dulu, jelas dia jauh lebih meyakinkan. Hal inilah yang membuat semua orang yakin dia akan mewarisi kepemimpinan klan. Kai bertanya apa yang terjadi jika paman keempat menang, karena Anbo mengancam akan menghancurkan mereka. Hongguo menjawab tenang bahwa keadaan tidak akan sampai seburuk itu. Keuangan keluarga mereka sangat kokoh, sehingga tidak mungkin jatuh miskin dalam sekejap. Tapi pengaruh mereka di klan akan hilang sepenuhnya. Bahkan mereka terpaksa harus tunduk dan memberi hormat setiap kali bertemu dengan Anbo kelak. Kai menegaskan, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Semua orang boleh menganggapnya lemah sekarang, tapi di saat yang tepat nanti, mereka semua akan tahu siapa sebenarnya lawan yang mereka hadapi. 10 hari berlalu, dan rapat besar klan akhirnya tiba. Miyuji yang baru datang langsung disambut hangat oleh salah seorang kerabat dekatnya yang menanyakan kabarnya. Miyuji tersenyum menyapa balik kerabatnya. Tak lama kemudian, banyak kerabat mengerumuninya sambil memuji pertumbuhannya yang pesat, membuat gadis itu merasa sangat canggung di dalam hati. Saya tahu orang-orang ini kerabat saya, tapi jujur tidak ada satupun yang saya kenali. Menghadapi mereka semua pasti bakal bikin kapek banget. Tepat saat itu, paman keempat Hongjani datang. Dia tersenyum ramah dan menyapa semua orang menanyakan kabar mereka. Senang sekali bisa bertemu kalian semua, katanya. Begitu dia muncul, kerumunan langsung menyerbunya. Ayo cepat, paman keempat sudah datang, kita harus menyapanya. Yuji pun menghala napas lega melihat keributan itu. Setidaknya saya akhirnya bebas dari kepungan orang-orang itu. Sementara itu, semua orang mengerumuni Hongjani dan Anbo. Anbo sekarang tampan sekali ya. Paman keempat memang punya gen yang luar biasa. Kamu pasti bakal segera jadi ketua klan berikutnya. Itu bakal luar biasa bagi keluarga kita. Mendengar semua orang memuji ayahnya membuat Anbo merasa sangat bangga. Bagus sekali. Semua orang sudah percaya kalau ayah saya yang akan menjadi ketua klan baru. Kalau semua orang ini mendukung kami, urusan pasti bakal jadi jauh lebih mudah. Saat itu, Hungu pun tiba. Yuji langsung menyapanya dengan sopan menanyakan kabar paman kelima. Hungu pun tersenyum hangat. Yuji, kamu datang lumayan cepat ya, kata Hungu. Yuji lalu bertanya, kemana perginya Kai? Apakah dia tidak datang lagi hari ini? Tiba-tiba terdengar suara Kai dari belakang mereka. Siapa bilang aku tidak datang? Aku cuma agak terlambat. Semua orang langsung menoleh dan melihat Kai datang bersama Mary. Mary berbisik pelan padanya, kakimu kan sudah sembuh. Kenapa masih pakai tongkat jalan begitu? Kai pun hanya bisa menyeringai tipis mendengar pertanyaan itu.
Karena belum ada yang tahu kalau aku sudah sembuh, ini cuma akting, jawab Kai. Mary tertawa kecil. Jadi kamu mau bikin kejutan hari ini? Licik sekali ya. Yuji tersenyum cerah dan berseru gembira menyambut kedatangan Kai. Kai menatapnya lalu memuji penampilannya yang terlihat sangat cantik hari itu. Tak lama kemudian, banyak orang mulai berkerumun di sekitar paman kelima menyapa kesehatannya dan juga menanyakan keadaan Kai. Pacarmu cantik banget ya, puji mereka. Tapi kalian tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini? Kasihan sekali gadis secantik itu, pacaran dengan si penyakitan yang sebentar lagi mati. Jahat banget. Lalu Anbo mulai mengejeknya. Kai, ada apa dengan kakimu? Apa kamu sakit lagi? Tanya Anbo. Kai menjawab santai, aku jatuh dari tangga 2 hari lalu dan kakiku terluka. Tapi kata dokter ini bukan masalah serius kok. Aku akan sembuh setelah minum obat beberapa kali. Anbo mencibir dalam hati, batuknya saja parah sekali sampai rasanya paru-parunya mau kopot. Tapi dia masih saja sok yakin bisa sembuh. Semua orang tahu paman kelima sudah habis banyak uang untuk mengobatinya. Tapi sia-sia saja, penyakitnya sudah sangat parah. Dan jujur ini malah menguntungkan, semakin Kai terlihat sakit, semakin banyak orang yang akan memilih ayah saya, pikir Anbo sambil mengejek kondisi Kai di depan umum. Sebaiknya kalian semua jaga jarak sedikit darinya. Dia bahkan sedang demam tinggi sekarang. Kan bahaya kalau kalian semua sampai ketularan penyakitnya juga. Lalu dia menoleh ke arah Yuji dan memintanya untuk berdiri di sampingnya. Sebelum Yuji sempat menjawab, Mary langsung memotong, kami berdua sedang bicara sekarang. Kalau urusan kami selesai, dia boleh pergi ke tempat. Jika mau. Yuji pun mengangguk setuju. Mary seumuran denganku dan kami sudah berteman baik. Jadi aku akan menemaninya sepanjang pertemuan ini. Wajah Anbo langsung menggelap kesal. Yuji, dengar ya, aku di sini sama sekali tidak sedang memohon padamu. Kau sendiri tahu kalau ayahku pasti akan menjadi ketua klan berikutnya, dan begitu hal itu terjadi, posisi ayahku jelas kan jauh lebih tinggi daripada posisi paman kelima. Kamu cukup pintar untuk tahu pihak mana yang harus didukung. Kamu mungkin berbakat di bidang medis, tapi tanpa dukungan klan, kamu tidak akan bisa mencapai apa-apa. Mary langsung melangkah maju dan membalas dengan marah, Anbo, apa sebenarnya maumu? Pemilihan bahkan belum dimulai tapi kamu sudah berlagak seolah ayahmu menang. Kamu tidak bisa menindas kami begitu saja di depan semua orang. Anbo menyeringai Mary, kamu dulu cukup pintar, tapi memilih berada di sisi Kai akan menjadi keputusan terburuk dalam hidupmu. Kamu akan menghadapi banyak kesulitan nanti, jadi bersiaplah mulai sekarang. Aku jauh lebih baik daripada Kai, jika kamu bersamaku, hidupmu akan jauh lebih makmur, karena aku punya kekayaan dan pengaruh besar. Mary menjawab dengan dingin, tidak akan pernah pergi sana. Seumur hidup aku tidak akan sudi memilih orang sepertimu. Anbo mengangkat bahu, itu pilihanmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan, jadi jangan menyesal nanti. Bahkan jika kamu memohon padaku kalah, aku tidak akan peduli. Mary mengertakkan gigi karena kesal dengan kesombongan Anbo. Sementara itu, Yuji diam-diam memperhatikan mereka. Apakah Kai benar-benar sepasrah itu sampai membiarkan dirinya dihina habis-habisan di depan umum tanpa melawan sedikit pun? Bahkan saat tunangannya ikut marah membela dirinya, Kai sendiri tetap terlihat sangat tenang tanpa merespons sedikit pun. Segera setelah itu, para anggota keluarga mulai berkumpul sementara Kai berdiri menyendiri di dekat sana. Tepat pada saat itu, ponsel Kai bergetar karena panggilan masuk. Seseorang di seberang sana melapor, bos, artikel yang Anda minta sudah selesai kami siapkan. Apakah harus kami rilis sekarang juga? Kai menjawab dengan sangat santai, jangan dulu, waktunya belum pas. Biarkan musuh kita menjadi semakin jemawa, kita akan merilisnya saat mereka merasa kemenangan sudah berada di dalam genggaman tangan mereka. Menonton mereka jatuh dari ketinggian itu, pasti bakal jauh lebih memuaskan, kan? Tiba-tiba, suara helikopter terdengar di langit membuat semua orang mendongak kaget. Sepertinya ketua klan legendaris telah tiba dan kakek pun melangkah keluar. Sambil memandang seluruh keluarganya, kakek tersenyum hangat dan berkata, melihat kalian semua berkumpul seperti ini, membuatku sangat bahagia. Anak-anak kecil pun langsung berlarian riang menghampirinya untuk menyambut sang kakek. Kakek, kami sangat merindukanmu, teriak anak-anak. Kakek tertawa bangga, aku sudah membangun keluarga besar ini sendirian, dan melihat semua orang berkumpul seperti ini, benar-benar membuat hatiku merasa sangat senang sekali. Sementara itu, Kai malah menatapnya dengan bingung, dan berbisik, siapa sebenarnya kakek tua itu?
Yuji menatapnya heran seolah-olah Kai sudah gila. Apa penyakitmu sudah merusak otakmu sampai lupa dengan kakakmu sendiri? Dia adalah alasan kenapa keluarga Hong bisa sekuat sekarang. Bahkan orang-orang menjulukinya sebagai Bill Gates dari wilayah timur. Dialah ketua klan kita. Hong Tu Kai langsung batuk canggung dan berpura-pura ingat. Tentu saja aku ingat kakek. Mana mungkin aku melupakannya. Tapi dalam hati Kai bergumam, ini kan pertama kalinya aku melihat orang ini secara langsung. Bagaimana bisa aku tahu siapa dia sebenarnya? Paman keempat Hong Jani melangkah maju dengan hormat menyapa ayahnya. Disusul Hungu yang juga menyapa dengan sopan. Kemudian paman kedua Hong Jong dan paman ketiga Hong Aigu turut memberikan salam hangat mereka secara bergantian. Senang melihatmu sehat, ayah, kata mereka. Kepala pelayan kemudian mengumumkan dengan lantang bahwa sesuai aturan klan, semua anggota keluarga harus segera berkumpul di dalam aula utama untuk memberi hormat kepada ketua klan. Anak-anak berbisik gembira, setelah memberi hormat, kita pasti dapat banyak uang jajan. Kakak memang yang terbaik di dunia. Tak lama kemudian, semuanya pun segera memasuki aula besar. Kepala pelayan mempersilakan ketua klan untuk duduk di singgasananya. Setelah kakek duduk, diumumkan kembali agar semua orang maju satu persatu untuk memberi hormat. Seorang pria pun maju pertama kali bersama anak laki-lakinya. Pria itu menyuruh anaknya untuk menyapa kakek buyutnya. Bocah kecil itu membungkuk sopan dan memperkenalkan dirinya. Namaku Hong Jinson. Salam hormat untuk kakek buyut tercinta. Ayah bocah itu menambahkan dengan penuh hormat, kakek. Kami berdoa agar kakek selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Pria ini adalah Hong Xiao, anak dari cabang keluarga tertua. Kakek pun tersenyum hangat menyambut mereka. Bagaimana dengan perkembangan karirmu belakangan ini? Tanya kakek. Hong Xiao menjawab sopan, semuanya berjalan lancar, Kek. Meskipun ayah sudah tiada, para anggota klan lainnya selalu memberikan dukungan yang sangat besar kepadaku. Berkat bantuan mereka, semuanya sekarang sudah mulai stabil. Kakek mengangguk bangga. Baguslah. Kita semua adalah satu keluarga besar dan memang sudah seharusnya saling membantu satu sama lain. Hanya dengan cara itulah klan kita bisa terus tumbuh menjadi semakin kuat. Lalu kakek menyerahkan amplop tebal berisi hadiah kepada Hong Jinsong yang langsung bertanya kegirangan tentang isinya. Sementara itu, Kai terus mengamati kakeknya. Kakek sepertinya sangat peduli pada keutuhan keluarga ini. Dia selalu mengingatkan semua orang untuk bersatu dan bersikap ramah. Aku penasaran, bagaimana cara dia memperlakukan Kai yang asli di masa lalu. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa memberikan kesan pertama yang baik padanya. Tak lama kemudian, paman kedua melangkah maju bersama keluarganya. Aku membawa seluruh keluargaku untuk memberi hormat padamu. Ayah, kakak tersenyum lebar. Senang sekali melihatmu membawa pulang seluruh keluarga dari luar negeri. Lalu kakak menyuruh pelayan membagikan hadiah untuk semuanya. Kai bergumam dalam hati, jadi ini paman kedua Hong Jong. Kudengar dia sudah bertahun-tahun tidak pulang. Seluruh bisnisnya ada di luar negeri dan dia sama sekali tidak tertarik dengan urusan internal klan. Semua keluarganya tinggal di luar negeri karena dia sudah menyerah untuk memperebutkan posisi ketua klan. Begitu kakek meninggal nanti, beliau sudah menegaskan kalau tidak akan pernah kembali lagi ke negara ini. Di tengah situasi itu, paman ketiga mendadak maju ke depan dan berseru, ayah, aku membawa seluruh keluargaku ke sini untuk memberi salam padamu. Kakek tersenyum ramah dan memuji kalau keluarga mereka sangatlah hebat. Beliau tahu tidak ada satupun yang berbakat dalam bisnis, tapi pengabdian mereka pada negara adalah hal membanggakan. Kepala pelayan, tolong beri mereka semua hadiah yang pantas. Di saat itu juga, Anbo mendadak maju dan berseru, ayah, sekarang giliran kami. Lalu yang bikin semua orang kaget, Anbo tiba-tiba langsung berlutut di depan kakek. Kakek, aku cucumu. Anbo, senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Kakek pun tampak terkejut. Sementara itu, paman keempat langsung panik dalam hati, apa yang sedang dilakukan si bodoh ini? Semua orang di sekitar juga kelihatan kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kakek menghela napas pasrah. Anbo, hanya anak di bawah 10 tahun yang memberi salam dengan berlutut. Kamu kan sudah dewasa. Jadi kamu tidak perlu berlutut begitu. Kakek lalu menyipitkan matanya dengan nada menggoda. Atau kamu berlutut karena ingin angpau juga? Anbo pun menjawab dengan sangat sopan, kakek, aku tidak butuh angpau. Aku hanya ingin berdoa agar kakek selalu sehat dan panjang umur. Mary berbisik pelan kepada Kai. Lihat saja si Anbo itu. Kelihatan sekali sedang cari muka.
Begitu melihat kakek, sikapnya langsung berubah total. Kai menyeringai dan membalas dia cuma mau cari perhatian, tapi si bodoh itu tidak tahu kalau aku jauh lebih ahli dalam urusan drama begini. Nah, perhatikan baik-baik apa yang bakal aku lakukan. Tepat setelah berkata begitu, Kai mendadak batuk sangat keras hingga semua orang langsung menoleh. Kakek pun mengerutkan dahi sambil bertanya cemas, siapa yang sakit? Apakah ada yang kondisinya parah? Kai perlahan melangkah maju dan berkata dengan sangat lemah, kakek, ini akut. Detik berikutnya, Kai langsung pingsan secara dramatis ke lantai. Kakek yang panik pun segera berlari menghampirinya. Kai, cucuku, kenapa kamu bisa selemah ini? Ambilkan kursi sekarang. Melihat reaksi cemas kakek, Anbo benar-benar melongo kaget. Kai lalu berkata dengan sangat lemas, kakek, aku tidak apa-apa. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu dan aku sangat merindukanmu. Kakek tidak tahu betapa kerasnya aku berjuang setiap hari, bertahan hidup di tengah rasa sakit, hanya demi bisa bernapas cukup lama untuk bertemu kakek lagi. Sekarang setelah akhirnya bisa melihatmu, aku merasa jauh lebih baik. Bahkan jika terjadi sesuatu padaku sekarang, aku tidak peduli lagi. Tatapan mata kakek langsung melunak penuh haru, cucuku, aku sangat memahami penderitaanmu. Kamu memang anak yang sangat baik sejak dulu, penyakitmu memang parah. Tapi jangan cemas, selama kakekmu ini masih bernapas, aku tidak akan menyerah, tidak peduli berapapun uang yang harus kuhabiskan. Aku pasti akan membuatmu sembuh kembali. Lalu Kai memperkenalkan, mari kakek, ini Tong Mari, tunanganku yang kubawa ke sini untuk menemuimu. Mari pun memberi salam dengan sangat sopan, senang sekali bisa bertemu kakek. Kakek pun tersenyum dengan sangat hangat. Jadi, kamu yang namanya Mari dulu, kakekmu dan aku adalah sahabat dekat yang sering bekerja sama. Bahkan, kami berdualah yang menjodohkanmu dengan Kai. Jadi melihat kalian bersanding rasanya membuatku sangat bahagia. Mary tersenyum lalu menjawab, kakek, Kai memperlakukanku dengan sangat baik. Jadi kurasa tidak akan ada masalah bagiku untuk terus mendampinginya di masa depan nanti. Kakek tertawa puas, bagus sekali. Kedua anak manis ini layak mendapat hadiah besar. Kai lalu berbisik pelan padaku, jadi, bagaimana aktingku tadi? Mari hanya bisa menghela napas pasrah. Gara-gara kamu, sekarang aku juga harus ikut berakting. Sementara itu, Anbo berdiri tidak jauh dari sana dengan wajah masam. Aku sudah berusaha keras menarik perhatian kakek, tapi semuanya hancur berantakan gara-gara Kai. Kakek bahkan tidak memedulikanku sama sekali. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Kakek kemudian berdiri berbicara kepada seluruh keluarga, melihat kalian semua berkumpul di sini membuatku sangat bahagia. Klan kita telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Seperti yang kalian tahu, hari ini adalah rapat klan yang hanya diadakan 3 tahun sekali. Selain untuk berkumpul, pertemuan ini punya tujuan penting lain, yaitu mendukung generasi muda kita. Jika ada di antara kalian yang butuh bantuan modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis, inilah kesempatan emas kalian. Nanti, begitu pertemuan resmi ini dimulai, kepala pelayanku akan membacakan semua laporan keuntungan serta pencapaian kalian. Setelah itu, kalian semua akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang berhak dibantu. Jika kalian berbakat, inilah saatnya untuk bersinar. Bagi mereka yang bisnisnya sudah stabil dan sukses, sebaiknya tidak perlu ikut. Rapat resmi akan dimulai siang nanti. Sebelum itu, kalian bisa bersantai dan menikmati hidangan di aula utama, karena makan siang sudah disiapkan. Tak lama kemudian, semuanya berkumpul di aula. Kakek duduk santai bersama putra-putranya, sementara anggota keluarga lain asyik menikmati pesta. Kai melihat sekeliling lalu berkata, kakek benar-benar menyiapkan pesta yang luar biasa. Mary mengangguk setuju, betul, kakekmu sengaja mengundang beberapa koki terbaik di dunia. Sementara itu, Anbo menatap tajam ke arah Kai dari kejauhan. Sialan kau, Kai. Aku sudah susah payah menarik perhatian semua orang, tapi kau malah merebut semuanya. Gara-gara kau, kakek mengabaikanku sepenuhnya. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Nah, rencana licik si Ando pun dimulai. Begitu melihat pelayan lewat membawa kari panas, dia tersenyum licik lalu diam-diam menjulurkan kaki hingga pelayan itu tersandung. Pelayan itu kehilangan keseimbangan dan mangkuk karinya melayang di udara. Beruntung, Kai dengan sigap langsung menghindar, tapi kari panas itu malah menyiram tamu lain yang berdiri di dekatnya hingga berteriak karena kepanasan. Siapa orang bodoh yang melempar ini padaku? Pelayan yang ketakutan itu langsung meminta maaf, tuan,
Maafkan aku tidak sengaja. Seseorang tiba-tiba menjegal kakiku hingga aku kehilangan keseimbangan. Tamu-tamu di sekitarmu mulai berbisik penasaran tentang apa yang terjadi. Pria yang marah itu langsung membentak, kamu pasti sengaja melakukannya. Pelayan itu hampir menangis ketakutan. Aku benar-benar tidak sengaja. Sementara itu, Anbo bernapas lega dalam hati karena mengira tidak ada yang melihatnya. Tapi tiba-tiba, seorang anak kecil di dekat sana berteriak keras, aku melihatnya. Itu ulah sepupu Anbo. Dia sengaja menjulurkan kaki dan menjegal pelayan itu. Anbo langsung panik dan balas berteriak, apa kamu mau dipukul? Kenapa bohong? Saat itu juga, tamu yang marah langsung menerjang ke arah Anbo. Berani sekali kamu melakukan hal menjengkelkan seperti ini. Untungnya Anbo berhasil menghindar di detik terakhir, membuat pria itu malah menabrak meja lain hingga kuah mie tumpah mengotori wanita di dekatnya. Wanita itu langsung menjerit murka, berani-beraninya kamu melempar mie padaku. Pria itu buru-buru menjawab kalau dia tidak sengaja, tapi terlambat. Kekacauan total sudah terlanjur pecah. Dalam sekejap, semua orang mulai saling melempar makanan dengan brutal. Mari dan Kai hanya bisa melongo menyaksikan bencana konyol ini terjadi di depan mata mereka tanpa tahu harus berbuat apa. Apa-apaan yang sebenarnya terjadi di sini? Akhirnya, kakak berdiri dengan amarah yang meledak-ledak, lalu berteriak, apa yang kalian lakukan? Sikap seperti ini sungguh memalukan, cepat hentikan sekarang juga. Tapi tiba-tiba, seekor kepiting melayang dan mendarat tepat di wajah kakek. Detik itu juga, kakek langsung melepaskan aura mengerikan dan meraung keras, kubilang hentikan sekarang. Aula pun langsung berguncang hebat layaknya gempa bumi. Kai kaget melihat kakek sekuat ini, energi bercahaya apa itu? Kakek pun membentak, kalau kalian tidak mau makan, tidak usah makan sekalian. Sekarang ikuti aku ke aula rapat, kita mulai pertemuannya sekarang juga. Kai pun membatin kakek pasti bukan orang biasa. Segera, semua berkumpul di ruang rapat dengan tegang. Mereka berpikir siapapun yang karok perang makanan tadi pasti akan tamat hari ini. Kakek pun menatap sekeliling lalu bertanya dengan tegas, katakan padaku, siapa yang memulai kekacauan ini? Apakah ada yang bisa menjelaskan kejadian tadi? Tiba-tiba seorang gadis berdiri dan berseru, ini semua salah Hong Tani. Dia melempar mie ke wajahku. Tani pun buru-buru membela diri. Itu bukan salahku, aku sebenarnya ingin melempar Anbo tapi malah tidak sengaja mengenai dia. Kakek kemudian langsung menoleh ke arah Anbo. Apa yang ingin kamu katakan? Anbo menjawab dengan gugup, kakek. Kakiku tadi terpeleset tanpa sengaja dan aku tidak bermaksud begitu. Namun anak kecil yang tadi mendadak bicara lagi ke Anbo berbohong. Aku melihatnya sengaja menjegal pelayan itu, lalu pura-pura tidak tahu apa-apa. Anbo langsung membentak penuh amarah, diam kamu bocah, atau akan kuhajar sampai kapok. Bibi anak itu pun langsung terpancing emosi. Anbo, dia cuma anak kecil yang belum paham bedanya bohong dan jujur. Kamu tidak bisa asal menuduhnya begitu saja. Menyadari dirinya sudah kelewatan, Anbo akhirnya hanya bisa menundukkan kepalanya. Maaf, aku tidak seharusnya sekasar itu. Meri lalu menjelaskan dengan tenang bahwa mangkuk kari itu melayang ke arah Kai. Tapi Kai menghindar hingga malah mengenai Tani. Seketika seluruh ruangan paham apa yang sebenarnya terjadi. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Jadi Anbo sengaja menyerang Kai. Kejadian tadi jelas bukan kecelakaan. Kebenciannya pada Kai membuat dia tega melakukan trik murahan ini demi mempermalukannya. Anbo mengepalkan tangannya dengan sangat marah. Sialan kau Kai, gara-gara dia aku jadi malu di depan semua orang. Seketika, Master Hong keempat berteriak, Anbo, berdiri dan minta maaf sekarang. Anbo menjawab keras kepala, kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak salah, aku tidak takut padanya. Ayah kan sebentar lagi jadi kepala keluarga, setelah itu, dia tidak akan bisa berkutik di depanku. Para anggota keluarga langsung saling berbisik lagi, Anbo ini tampaknya terlalu percaya diri. Pemilihan saja belum dimulai, tapi dia sudah berlagak seolah ayahnya pasti menang. Kesombongan seperti itu sangat tidak baik. Yang lain ikut berbisik dulu, kita kira Master Hong keempat orang baik, tapi anaknya, Anbo, luar biasa angkuh. Apa orang sekasar dia pantas memimpin keluarga kita nanti? Mendengar semua orang mulai mengkritik anaknya, ayah Anbo pun langsung naik pitam. Anbo, apa-apaan kamu ini? Ayah bilang minta maaf pada Kai, lakukan sekarang juga.
Ambo terpaksa menundukkan kepalanya. Kai, maafkan aku sungguh tidak sengaja melakukan itu tadi. Sementara itu, Kai hanya diam tanpa bicara. Mary menatapnya penasaran. Kai, apa yang kamu pikirkan? Kai menjawab tenang, tidak apa-apa, semua orang bisa berbuat salah. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia masih memikirkan kilatan cahaya aneh di sekitar kakek tadi. Kakek pasti menyembunyikan rahasia besar. Nah, mari kita dengar apa yang akan kakek katakan selanjutnya. Pertengkaran antar saudara itu hal biasa. Mengenai pemilihan kepala keluarga berikutnya, kita semua akan menentukannya bersama-sama. Tidak boleh ada kecurangan atau manipulasi dalam pemilihan ini. Setiap orang di sini berhak memilih siapa yang paling layak memimpin, hanya karena seseorang mengeklaim akan menang. Bukan berarti itu kenyataan. Kakek kemudian menambahkan dengan nada serius, kuharap tidak ada yang mencoba menyuap suara. Ayah Ambo langsung menyahut, tidak. Ayah, kami tidak akan pernah berbuat curang seperti itu. Ambo hanya bicara asal saja tadi. Kakek mengangguk pelan, baguslah. Kalau begitu, aku mempercayaimu. Lalu kakek memanggil Siawang. Masuklah. Seorang wanita melangkah masuk ke ruangan dan memperkenalkan diri. Nama saya Siawang, sekretaris kepala keluarga. Sekarang saya akan membacakan pencapaian para anggota muda di keluarga ini. Semua data dalam buku ini diserahkan langsung oleh masing-masing anggota, namun seluruh laporan juga telah diverifikasi ketat oleh auditor profesional keluarga. Tidak ada ruang untuk penipuan dalam catatan ini. Jika ada yang keberatan, silakan bertanya dan kami akan memverifikasinya secara terbuka. Dia lalu mulai membacakan laporan pertama. Tani, usia 23 tahun, 3 tahun lalu dia berada di peringkat 36. Saat itu, keluarga memberinya 1000 meter persegi tanah. Kini, dia memiliki hotel mewah, pusat kebugaran, dan pemandian hangat. Keuntungan tahunannya mencapai $21 juta dengan pertumbuhan margin 49% tiap tahun. Ini membuktikan bahwa dia berkembang sangat pesat hanya dalam waktu 3 tahun. Mengenai rencana masa depannya, Tani sendiri yang akan menjelaskannya kepada kita. Tani berdiri dengan percaya diri, aku berencana membuka klub pribadi tahun depan. Semua bisnisku berjalan sangat lancar, jadi aku yakin klub ini juga akan sukses besar. Kai pun merasa terkejut mendengarnya. Jadi dia orang yang memicu keributan makanan tadi. Aku benar-benar tidak menyangka dia seberbakat ini. Pantas saja dia sama sekali tidak takut menghadapi Ambo. Dia sudah sukses berdiri sendiri tanpa butuh bantuan Ambo. Mendengar itu, kakek tersenyum bangga. Tani, kerja bagus. Mari beri dia tepuk tangan meriah. Tani menjawab dengan hormat, terima kasih, kakek. Sementara itu, Ambo duduk dengan wajah kesal. Semua orang memujinya berlebihan. Padahal dia cuma menghasilkan sedikit uang dalam 3 tahun. Begitu ayahku jadi kepala keluarga, akan kuhabisi semua kekuasaannya. Siawang melanjutkan. Anggota keluarga berikutnya adalah Yuje. Kini berusia 24 tahun, dia memiliki sebuah hotel bintang 5, klub pribadi kelas atas, dan pusat perbelanjaan mega. Keuntungan bersih tahunannya mencapai $75 juta dengan tingkat pertumbuhan 81% per tahun. Dengan kecepatan ini, dia akan berkembang luar biasa dalam 3 tahun ke depan. Untuk rencana masa depannya, Yuji akan menjelaskannya sendiri. Yuji berdiri dengan anggun, terima kasih semuanya. Sekarang saya akan memaparkan rencana bisnis masa depan saya. Sambil mendengarkan Yuji berbicara, para anggota keluarga mulai berbisik-bisik kagum. Dia sangat cerdas dan juga luar biasa cantik. Satu-satunya gadis di keluarga ini yang punya kemampuan hebat sekaligus pesona menawan seperti itu. 3 tahun lalu dia hanya mendapat modal $100 juta, tapi dia berhasil memperluas kerajaan bisnisnya sejauh ini. Kakak tersenyum bangga. Yuji, pekerjaanmu sungguh luar biasa hebat. Kemajuanmu sangat pesat sejak pertemuan terakhir kita. Inilah yang kuharapkan dari generasi muda keluarga kita. Yuji menjawab dengan penuh hormat, terima kasih banyak atas pujiannya, kakek. Siawang melanjutkan, berikutnya adalah Hong Ambo, usia 26 tahun. Pada konferensi lalu dia di peringkat 30 dan mendapat dana $20 juta. Kini dia memiliki rumah sakit kecantikan, perusahaan situs web, dan perusahaan logistik. Hanya dalam 3 tahun, laba bersihnya menembus angka $380 juta. Coba kalian bayangkan betapa hebohnya seisi ruangan saat mendengar laporan keuangan yang luar biasa gila ini. Bagaimana mungkin keuntungan seseorang melonjak setinggi itu? Tampaknya Ambo adalah jenius sejati di keluarga Hon.
Ambo menyeringai sombong dalam hati, apa mereka pikir aku hanya membuang-buang waktu 3 tahun ini? Semua orang mengejekku pemalas. Padahal aku menghasilkan 80 juta dolar dalam 3 tahun ini. Sisa 300 jutanya dikasih oleh ayahku. Makanya total keuntunganku melonjak jadi 380 juta dolar. Kakak mengangguk bangga. Ambo, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Mari beri tepuk tangan untuk Ambo. Sementara itu, Kai hanya duduk tenang di kursinya sambil tertawa kecil sendirian. Ambo langsung mengernyitkan dahi dan menegur Kai, kenapa kamu tertawa? Ini bukan lelucon, jangan bilang kamu sedang menertawakan semua pencapaian hebatku ini. Sepertinya kamu sendiri meraup untung besar selama 3 tahun terakhir ini, sampai kesuksesanku pun terlihat sepele di matamu. 3 tahun lalu kamu peringkat terakhir. Sekarang mari kita lihat peringkat berapa yang kamu dapatkan. Ambo lalu menoleh pada Siawang, bacakan laporan Kai juga biar semua orang tahu. Dia duduk di sana menertawakanku. Jadi aku ingin tahu berapa banyak untung yang dia hasilkan dalam 3 tahun ini. Siawang dengan tenang menjawab, anggota keluarga berikutnya adalah Kai, usia 22 tahun. 3 tahun lalu, dia berada di peringkat terbawah. Dia gagal mendapatkan keuntungan dari semua investasinya, bahkan beberapa investasinya hancur total, hingga dia menderita kerugian sampai 30 juta dolar. Itulah sebabnya semua orang di keluarga menjulukinya si bodoh. Begitu mendengar laporan lama Kai dibacakan, Mary langsung tertawa terbahak-bahak diikuti anggota keluarga lainnya karena menganggapnya konyol. Bagaimana mungkin orang tidak berguna seperti dia berani menertawakan Ambo? Ambo menyeringai sinis, 3 tahun lalu Kai rugi besar. Mari kita lihat seberapa hancur kegagalannya selama 3 tahun ini. Ini pasti bakal sangat menghibur. Siawang pun melanjutkan membaca. Kai saat ini memiliki sebuah hotel bintang 3 di pusat kota serta beberapa motel di kawasan yang sama. Dia juga menciptakan hidangan barbeque unik yang kini menjadi tren nasional. Hotel milik Kai diperkirakan meraup untung 2 juta dolar setiap kuartal. Seseorang yang duduk di sebelah Ambo langsung terkejut. Kalau tiap kuartal untung 2 juta, berarti setahun dapat 8 juta dolar. Ambo langsung mengejek, kurasa tidak ada satupun orang di sini yang menghasilkan uang sekecil itu. Sepertinya Kai masih belum menghasilkan apa-apa tahun ini. Gelar si bodoh keluarga memang masih sangat cocok untuknya. Punya laporan menyedihkan begini kok malah menertawakanku. Kenapa sekarang dia mendadak diam? Namun Siawang tiba-tiba menambahkan, ini bukanlah akhir dari laporan Kai. Kai ternyata juga memiliki sebuah perusahaan film dan televisi, serta mengelola merek fashion wanita populer bernama Lightning Chasing Girl. Beberapa hari lalu, Kai merilis film berjudul Lightning Chasing Hero. Film itu langsung sukses besar dan meraup untung 900 juta dolar hanya dalam 1 kuartal. Film barunya diramal bakal jauh lebih sukses, tapi mendadak hahaha. Terdengar suara tawa mengejek yang keras. Kai, kau tidak berguna. 900 juta dolar. Sedikit sekali. Seketika, seisi aula langsung heboh luar biasa. Apa? 900 juta dolar cuma dalam 1 kuartal? Angka yang sangat gila. Ini laporan asli atau palsu? Bahkan Ambo pun sampai melongo. Kai, kau bikin film dan langsung meledak begitu saja. Kau menghasilkan 900 juta dolar dari 1 film palsu. Jalan saja kau masih tertatih-tatih. Mana mungkin bisa membuat film sehebat itu? Aku meminta semua orang untuk menyelidiki hal ini. Sekarang juga Kai jelas-jelas sedang berbohong. Kai pun menjawab dengan santai, percayalah sesuka kalian. Tapi aku sama sekali tidak berbohong. Ambo langsung berteriak murka, aku yakin dia melakukan penipuan. Namun Siawang langsung menyela, ini bahkan belum seluruh laporan tentang tuan muda Kai. Kai ternyata juga bermitra dengan perusahaan internasional bernama Dreamingland. Bersama-sama, mereka sedang membangun taman hiburan raksasa. Ini akan menjadi taman bintang 5 pertama di seluruh negeri. Kai memegang 10% saham Dreamingland, dan dalam setahun, dia sudah menerima dividen senilai 3 miliar dolar. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap, karena syok. Dividen 3 miliar dolar dalam 1 kuartal saja, tidak ada yang bisa mempercayainya. Kita semua tidak pernah menduga kalau Kai sehebat ini. Kakek pun langsung tertawa bangga. Bocah ini benar-benar membuatku kagum. Kai lalu menatap Ambo sambil tersenyum tipis. Kau pasti mengira ini juga palsu, jadi silakan cek sendiri di situs resminya. Sekarang aku resmi menjadi salah satu pemegang saham Dreamingland. Ambo langsung menginterogasinya dengan kesal. Dari mana kau dapat uang untuk membeli saham perusahaan raksasa itu? Kau butuh dana yang sangat luar biasa besar untuk menguasai 10% saham.
Dari mana asal uang itu? Aku yakin ayahmu diam-diam memberikannya padamu. Kau hanya memanfaatkan nama besar perusahaan itu untuk membodohi kita semua. Kai pun menjelaskan dengan tenang. Aku menukar tanah senilai 10 juta dolar untuk mendapatkan saham itu. Itu cuma daerah sepi di luar kota yang tidak pernah didatangi orang selama bertahun-tahun. Awalnya aku membeli tanah itu hanya untuk memelihara beberapa anjing di sana. Tapi jujur saja, semua keuntungan ini bisa terjadi karena bantuanmu juga. Ingat saat kita tidak sengaja berpapasan di jalan tempo hari. Waktu itu kau menendang anjing jalanan, jadi aku membeli tanah kosong itu agar anjing tersebut punya tempat tinggal. Dan berkat tanah itu, aku malah mendapat keuntungan yang sangat melimpah. Wajah Anbo seketika langsung berubah pucat pasi karena ulahku sendiri. Bajingan ini malah jadi kaya raya. Gumamnya kesal sementara anggota keluarga yang lain mulai berbisik-bisik lagi. Meskipun fisik Kai tampak lemah, dia terbukti sangat jenius dalam berinvestasi. Coba lihat ini, dia mengubah 10 juta menjadi miliaran dolar dan aliran uang ini akan terus mengalir tanpa henti. Sepertinya Kai selama ini sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya dari kita semua. Dia jelas memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Kakek bertanya, apakah masih ada hal lain tentang Kai atau laporannya sudah selesai? Xiaowang menjawab, masih ada cukup banyak laporan tentang Tuan Muda Kai. Beberapa hari lalu, dia membeli tanaman obat langka bernama ramuan Senu. Dia kemudian menyerahkan tanaman itu kepada organisasi Tang Renhal. Dengan bahan tersebut, Tang Renhal berhasil menciptakan obat mujarab yang sangat laris di pasaran. Sebagai imbalannya, mereka memberikan saham senilai 30 miliar dolar kepada Kai. Xiaola langsung dibuat gempar mendengar angka 30 miliar dolar itu. Kakek tertawa sangat lebar karena bangga. Sudah kuduga, cucuku Kai memang luar biasa. Dulu semua orang menganggapnya bodoh. Tapi hari ini, pemuda yang kalian sebut bodoh ini justru meraup untung jauh lebih banyak daripada gabungan hasil kerja kalian semua. Sementara itu, Anbo dan keluarganya hanya bisa bungkam 1000 bahasa. Kai tersenyum sinis. Sepertinya keuntunganku kali ini berhasil membungkam mulut semua orang sekarang. Tidak ada lagi yang berani protes. Kakek mengangguk perlahan lalu mengumumkan bahwa saat ini sudah jelas Kai menempati peringkat pertama. Tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, dana bantuan ini hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Kai sudah memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Jadi dia pasti tidak kekurangan uang, karena itu, dana investasi keluarga tidak akan kuberikan padanya. Bagaimana menurutmu, Kai? Kai menjawab dengan sangat tenang, kakek, lakukan saja apa yang menurut kakek benar. Lagi pula, jujur saja, aku sama sekali tidak membutuhkan dana investasi 1 miliar dolar itu. Aku sudah punya dana yang jauh dari cukup untuk investasi berikutnya. Kakek tersenyum mendengar hal itu. Xiaowang kemudian melanjutkan, jika kita tidak menghitung Kai, maka posisi tertinggi berikutnya ditempati oleh Hongbo. Jadi Anbo yang akan menerima hadiah dana 1 miliar dolar tersebut. Anbo langsung berdiri dan berkata dengan sopan terima kasih kepada semuanya atas penghargaan ini. Namun di dalam hati, dia merasa sangat terhina dan murka. Kakek kemudian berkata, karena urusan ini sudah selesai, sekarang saatnya kita membahas tentang penerus tahta. Kita harus memutuskan siapa yang pantas menjadi kepala keluarga Hong berikutnya. Suasana di dalam ruangan seketika berubah tegang. Anbo membatin dalam hati, meskipun Kai sempat mempermalukanku tadi, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gelar jenius nomor 1 di keluarga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan posisi kepala keluarga. Kepala keluarga memegang kendali penuh atas seluruh saham. Dia punya kuasa untuk membuat seseorang kaya raya atau menghancurkannya seketika. Begitu ayahku merebut posisi itu, riwayat Kai dipastikan tamat. Aku akan merebut semua saham untuk diriku sendiri dan menjadikan semua orang sebagai pelayanku. Ini bakal sangat seru. Kakek perlahan berdiri dan mulai berbicara di depan semua orang. Aku merintis bisnis ini dari sebuah toko kelontong kecil. Dan lihat seberapa jauh keluarga Hong melangkah sekarang. Kita sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi perjuangan ini tidaklah mudah, karena aku menghabiskan seluruh hidupku demi membangun keluarga besar ini. Sekarang, akhirnya tiba saatnya bagiku untuk menyerahkan posisi ini kepada orang lain. Seseorang yang baru akan memikul tanggung jawab besar untuk memimpin dinasti keluarga kita ini. Aku sangat senang melihat keluarga kita melahirkan banyak sekali orang berbakat yang layak menjadi penerusku.
Kalian bisa memberikan suara untuk kandidat mana saja yang kalian yakini terbaik. Pemungutan suara ini akan dibagi menjadi 3 putaran. Untuk menjadi kepala keluarga Hong, seseorang harus memiliki 3 syarat utama. Pertama, dia harus cukup cerdas untuk memimpin seluruh keluarga. Kedua, dia wajib memiliki keahlian yang sangat tinggi dalam berbisnis. Dan ketiga, fisik mereka harus sangat kuat. Detail lainnya akan dijelaskan oleh Xiaowang. Xiaowang segera maju ke depan untuk memaparkan tata cara pemungutan suara 3 putaran ini. Pada putaran pertama, 3 calon teratas dengan perolehan suara terbanyak akan lolos. Di putaran kedua, setiap kandidat yang terpilih wajib menyampaikan pidato tentang kelayakan mereka menjadi kepala keluarga yang baru. Lalu di putaran ketiga, barulah hasil akhir akan diumumkan secara resmi. Siapapun yang mendapat suara terbanyak di putaran ini sah menjadi kepala keluarga Hong berikutnya. Semua profil kandidat kini sudah terpampang di layar. Kakak menimpali foto semua calon sudah ada di layar depan kalian. Cukup klik orang yang ingin kalian dukung. Jika kalian butuh waktu lebih dari 10 menit, kami anggap kalian abstain dari pemungutan suara ini. Namun ingat, tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan, dan jika ada orang yang berani mengancam atau memaksa kalian saat memilih, laporkan langsung kepadaku, aku tidak akan memberi ampun. Xiaowang mengangguk setuju mendengarnya. Proses pemungutan suara pun resmi dimulai. Miri berbisik pelan di sebelah Kai, apakah aku juga boleh ikut memilih? Secara hukum aku kan belum resmi menjadi bagian dari keluargamu. Kai tersenyum, hangat memandangnya. Cepat atau lambat, kau juga akan menjadi istriku dan masuk ke silsilah keluarga ini. Miri tersenyum manis, kalau begitu, aku pasti memilihmu. Sesaat kemudian, seluruh aula mendadak hening ketika semua orang mulai memberikan suara. Kakek melihat ke sekeliling ruangan sambil mengernyitkan dahi. Kenapa kalian semua mendadak diam membisu? Dan kenapa sangat sedikit orang yang mencalonkan diri ke depan? Apa sebenarnya alasan di balik keheningan ini? Pada saat itu, paman kedua diam-diam membatin Tuan Muda keempat Hong sudah menyogokku dengan uang yang sangat banyak. Itulah sebabnya aku memilih mundur dan tidak ikut bersaing sebagai kandidat hari ini. Sebelumnya, Tuan Muda keempat sempat berbisik secara pribadi kepadanya, saudaraku, aku akan memberimu sebidang tanah senilai 200 miliar dolar yang harganya akan terus melonjak. Imbalannya sangat mudah, kau hanya perlu memberikan suaramu untuk kami. Di sisi lain, paman ketiga Hong juga memikirkan hal yang sama. Adikku sudah menyuapku dengan uang yang melimpah dan beberapa barang antik langka bagiku. Tugas ini sangat sederhana, cukup memilih dirinya. Lagi pula, seandainya aku mencalonkan diri pun, tidak akan ada yang memilihku. Jadi mendukungnya jauh lebih menguntungkan. Satu persatu anggota keluarga selesai memilih, hingga akhirnya Xiaowang mengumumkan bahwa waktu habis dan penghitungan suara dimulai. Hasil di layar sudah terpampang nyata. Peringkatnya pun langsung muncul. Posisi pertama ditempati oleh Hong Jian dengan 52 suara, disusul Hong Wu dengan 31 suara, dan Kai cuma dapat 1 suara. Han Bo pun langsung tertawa terbahak-bahak. Aku sudah tahu ayah pasti menang. Abaikan yang lain. Siapa sih orang bodoh yang memilih Kai? Kok bisa ada orang setolol itu sampai mengira dia bisa bersaing dengan ayah dan paman? Dia pintar. Mungkin, tapi fisiknya tetap saja sangat lemah. Bagaimana orang cacat bisa jadi kepala keluarga? Kai cuma sedang tinggi hati setelah menghasilkan sedikit uang. Dia pasti memilih dirinya sendiri. Mari langsung membalas sengit, Pak. Tidak ada yang memilihmu juga. Tapi Kai dapat suara, itu bukti dia lebih baik darimu. Jadi berhentilah membual tentangnya. Anbo menjawab dengan marah, jangan bicara bodoh, tidak ada yang memilihku, karena ayahku sudah jadi kandidat. Mary tersenyum sinis, lalu membalas, kalau itu logikamu, bukankah paman Hong Wu juga seorang kandidat? Lalu kenapa Kai tetap dapat 1 suara? Seluruh ruangan langsung riuh tertawa mendengar jawaban menohok Mary. Kai tersenyum padanya, lalu bertanya, Mary, apa kau yang memilihku tadi? Mary mengangguk pelan. Jarak antara ayahmu dan pamanmu terlalu jauh. Jika situasi ini terus berlanjut, pamanmu sudah pasti akan menelan kekalahan. Tepat saat itu, Jawan mengumumkan, kalian semua sudah melihat hasil putaran pertama. Sekarang kita mulai putaran kedua untuk melihat siapa yang unggul. Jika ada yang ingin berpidato, silakan berdiri. Hong Jian berdiri dan berkata, terima kasih semuanya karena telah mendukungku hingga mencapai posisi ini. Satu-satunya alasan aku bisa berdiri di sini hari ini adalah karena keluarga besar kita. Tanpa dukungan kepala keluarga,
Aku bukan apa-apa, jadi saat terpilih nanti, aku berjanji akan membalas kebaikan kalian dengan cara yang sama seperti keluarga ini menyokongku selama ini. Aku akan memperlakukan setiap anak secara adil dan memberi kesempatan yang sama. Keluarga Hong telah bekerja sangat keras untuk mencapai titik ini, dan aku siap bekerja lebih keras lagi demi kemajuan kita. Aku masih ingat hari-hari saat anak-anakku bahkan tidak punya daging untuk dimakan. Aku pernah pergi ke tukang jagal dekat rumah, mengemis tulang gratisan, tapi dia malah mempermalukanku habis-habisan. Hari itu, aku bersumpah akan membuat keluarga Hong menjadi sangat kuat. Dulu, orang-orang kota ini meremehkan kita, tapi sekarang, mereka tetap jalan di tempat sementara kita sudah terbang jauh di atas mereka. Tidak ada satupun industri di negara ini yang bebas dari pengaruh keluarga Hong, terutama aku dan saudaraku Hong Wu. Kami berdua benar-benar mendominasi bidang kami masing-masing. Tapi jika aku memimpin, semuanya pasti jadi yang terbaik. Aula mendadak hening setelah pidatonya. Hong Jian membatini, siapa berani membantahku sekarang? Aku pasti menang mudah. Hong Jian lalu melanjutkan bicaranya, aku juga ingin menyampaikan bahwa adik kelimaku jauh lebih muda. Tapi dia sangat berbakat. Jika kalian mau, kalian juga boleh memilih dirinya di pemilihan ini. Aku jauh lebih tua, jadi aku ikut berjuang bersama ayah. Sementara dia lahir saat keluarga kita sudah kaya. Dia tak pernah hidup susah dalam hidupnya. Jadi jika kalian merasa dia lebih cocok, silakan pilih dia. Terima kasih. Anbo langsung berbisik dengan nada kesal ayar. Apa yang kau lakukan? Mana ada orang memuji lawan saat pemilihan? Hong Jian memelototinya dan membentak, diam kau bodoh. Bagaimana bisa anakku sendiri setolol ini? Sementara itu, Kai bergumam dalam hati, paman keempatku ini benar-benar mengerikan. Di depan semua orang, dia mengingatkan perjuangannya membangun keluarga dari nol saat ayahku lahir langsung menikmati kekayaan. Lalu di akhir, dia dengan rendah hati menyuruh semua orang memilih ayahku juga. Sekarang semua orang mengira dia sangat mulia. Ditambah sogokan paman keempat, situasi ayah makin sulit. Tapi disinilah kejutan sebenarnya dimulai saat putaran kedua resmi berjalan. Hong Jian mendapat 69 suara, Hong Wu hanya mendapat 14 suara. Anbo tersenyum bangga, ini luar biasa. Kakak mengangguk dan berkata, pidato Hong Jian barusan benar-benar menaikkan suaranya. Wu, apa kau ingin bicara juga? Hong Wu berdiri dengan tenang, kakak keempatku benar, aku memang tidak pernah merasakan masa sulit, karena saat aku lahir keluarga kita sudah kaya. Dibandingkan kakak keempatku, aku tidak sehebat itu. Dia jauh lebih baik dariku dalam bisnis dan hampir semua bidang lainnya. Jadi, aku hanya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, aku mundur dari pemilihan ini. Seluruh aula langsung gempar seketika dia mundur. Jika dia mundur sekarang, paman keempat pasti akan menang mudah di putaran ketiga. Kakek pun menyipitkan matanya. Kau bilang ada dua hal. Pertama adalah mundur. Lalu apa yang kedua? Hong Wu menjawab dengan tegas, aku ingin semua suaraku dialihkan ke Kai. Aku ingin Kai menjadi kepala keluarga berikutnya. Semua orang tercengang seketika, apa yang baru saja terjadi? Kenapa Hong Wu memberikan posisinya kepada Kai? Bisakah seorang junior menjadi kepala keluarga? Bahkan jika bisa, apa yang sanggup dia lakukan? Kudengar fisiknya sangat lemah, bahkan mungkin tidak bisa bertahan beberapa tahun lagi. Apa jadinya keluarga kita jika Kai memimpin? Hong Jian terlihat sangat terkejut dengan keputusan adiknya itu. Adik kelima, apa kau serius membiarkan seorang junior bersaing denganku? Hong Wu menjawab tenang, aku akui kita semua adalah senior di sini. Tapi soal potensi, tidak ada yang menandingi Kai. Kalian lihat sendiri seberapa jauh dia telah berubah. 3 tahun lalu dia dianggap tidak berguna. Tapi lihat posisinya sekarang. Dan ingat, dia mencapai semua ini hanya dalam waktu 6 bulan saja. 6 bulan lalu Kai masih terbaring sekarat di tempat tidur. Dan setelah bangkit, dia melakukan hal-hal hebat yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kami para tetua. Semua orang selalu mencibir fisiknya yang lemah. Namun berhasil mencapai tingkat ini, dengan segala keterbatasannya membuktikan betapa keras dia berusaha. Kalian sudah menyaksikan sendiri transformasinya, dan aku sangat yakin masa depannya luar biasa. Kepemimpinannya akan membawa berkah bagi kita semua. Setelah berkata demikian, Hong Wu pun duduk kembali sementara Anbo langsung mencibirnya dengan nada sinis. Paman kelima, kau bilang Kai jadi pintar setelah bangkit dari kasurnya. Bagaimana jika suatu hari nanti dia terbaring sakit lagi?
Apa dia bakal jadi bodoh lagi? Siapa yang mau tanggung jawab? Tuan keempat tiba-tiba berdiri dan berseru adik kelima. Jika kau mundur begitu saja dari pemilihan ini, aku akan menganggapnya sebagai penghinaan besar bagi diriku. Kau menyerahkan posisimu pada putramu Kai, maka aku juga akan menyerahkan posisiku pada putraku Anbu. Dengan begitu pertarungan ini tetap adil, aku tidak ingin menang tanpa perlawanan yang sepadan bagi masa depan keluarga kita. Tak lama kemudian, suara Anbo ditambahkan hingga mencapai 69 suara juga. Anbo tersenyum girang, terima kasih ayah. Awalnya aku senang karena ayah yang akan memimpin kita. Tapi sekarang malah aku yang akan jadi pemimpin. Gila kan? Seluruh aula langsung gempar karena tidak menyangka generasi muda yang akan mengambil alih kepemimpinan keluarga. Kakak mengangkat tangannya lalu berbicara dengan sangat serius, dengarkan baik-baik. Sekali pemungutan suara dimulai, hasilnya mutlak dan final, tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini nantinya. Entah Anbu atau Kai, salah satu dari mereka akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Bu Hongjian, jika ada dari kalian yang ingin mengambil kembali posisi ini, lakukan sekarang sebelum terlambat. Kedua saudara itu langsung menjawab kompak, ayah. Kami tidak menyesal dan mempercayai putra kami sepenuhnya. Kakak mengangguk pelan, meski Kai dan Anbo masih muda. Potensi mereka luar biasa. Dengan bimbingan para tetua, mereka pasti mampu memikul tanggung jawab besar ini. Terlebih lagi, Hongwu dan Hongjian adalah ayah mereka, jadi tidak akan ada masalah berarti nantinya. Baiklah, mari kita mulai putaran ketiga. Jawan kemudian mengumumkan kembali aturan putaran kedua mewajibkan kandidat berpidato. Karena sekarang kandidatnya sudah berganti, silakan kalian berdua sampaikan visi kalian. Anbo langsung berdiri dengan percaya diri, aku akan bicara duluan. Aku ingin semua orang tahu bahwa Kai sebenarnya adalah pilihan terburuk. Penampilannya mungkin meyakinkan sekarang, tapi kebohongannya pasti akan terbongkar. Dia hanya orang bodoh dengan fisik yang sangat lemah. Tiupan angin kencang saja bisa membuatnya tumbang. Dia benar-benar tidak layak untuk memimpin keluarga besar kita ini. Para sesepuh sudah berjuang setengah mati membangun keluarga ini. Kalau kita menyerahkannya pada orang seperti dia, itu kesalahan besar. Jadi, saya meminta kalian semua untuk memilih saya sebagai pemimpin baru. Kai mungkin sekarang cuma bisa duduk diam di sini, tapi karena penyakit kankernya, dia bisa mati kapan saja. Makanya dia tidak layak menjadi kepala keluarga. Semua orang pun mulai berbisik-bising. Kami akui Kai memang sangat berbakat dalam bisnis, tapi kesehatannya sama sekali tidak stabil. Secara fisik, Enbu jauh lebih sehat dan bisa diandalkan. Yang lain menimpali Kai sangat lemah. Bagaimana kalau dia tidak bisa punya anak? Siapa yang akan memimpin keluarga setelah dia mati nanti? Kalau itu terjadi, kepemimpinan bakal kacau dan menimbulkan krisis bagi klan kita. Kita harus memilih Ambo saja sebagai gantinya. Setidaknya dia punya fisik yang kuat. Segera saja, suara Ambo melonjak sampai 80. Sementara Kai cuma dapat 40 suara. Ambo menyeringai sombong, Kai, tamat riwayatmu. Semua orang memilihku sekarang, tidak menyangkakan. Posisi kepala keluarga ini bakal jadi milikku. Begitu aku naik tahta, kamu tidak akan bertahan hidup lama. Aku akan mengubah semua aturan dan mengendalikan seluruh isi keluarga ini sesuka hatiku. Muiji, dulu kamu mengabaikanku kan? Tapi begitu aku jadi kepala keluarga, kamu tidak akan bisa kabur dariku. Aku akan memilikimu. Sementara itu, Hyukji hanya bisa berdoa dalam hati. Kai, aku sudah memilihmu. Tolong jadilah kepala keluarga. Karena kalau kamu kalah, aku tamat. Kakak kemudian menatap ke arah Kai. Apa ada yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Kai menjawab dengan tenang, kakak. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ambo langsung tertawa terbahak-bahak, mana bisa kamu bicara? Kamu bahkan tidak punya pembelaan lagi. Semua ucapanku tadi memang benar. Pemungutan suara terakhir praktis sudah selesai, dan aku resmi jadi kepala keluarga baru. Tidak ada yang akan memilihmu lagi. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Tepat saat itu, Xiaoan tiba-tiba menyela, bos. Ada kabar penting. Kakak mengernyit tunjukkan padaku. Nah, disinilah kejutan besarnya dimulai saat layar raksasa di aula tiba-tiba menyala sendiri. Padahal pemungutan suara bahkan belum selesai. Jadi, video apa ini sebenarnya? Rekaman pun mulai diputar. Memperlihatkan Enbo yang sedang memukuli seorang pria dengan kejam sambil berteriak, kamu cuma pedagang kecil. Beraninya melawanku, aku bahkan sudah menggelapkan 2 juta dolar. Terus kenapa? Berani-beraninya menyebutku pencuri. Aku tidak akan melepaskanmu. Lalu video berikutnya muncul.
memperlihatkan Ambo yang sedang berdiri mabuk di depan kerumunan sambil berteriak dengar baik-baik semuanya. Namaku Hong Yambo, dan aku bajingan terbesar di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandingi kebusukanku. Bukan cuma aku, ayahku juga sama saja. Namanya Hong Johni. Pengakuan gila itu langsung membuat Sisi Aula tercengang. Ambo berteriak panik kapan aku pernah mengatakan hal bodoh seperti itu. Hung Jan pun langsung berteriak murka dari mana datangnya video-video ini. Siapa yang mengunggah omong kosong ini ke internet? Hubungi tim humas sekarang juga, dan hapus semuanya. Seseorang jelas mencoba menghancurkan reputasi keluarga Hon, tapi para anggota keluarga lainnya sudah telanjur mulai saling berbisik curiga. Ini sama sekali tidak terlihat seperti editan, ini asli. Aku tidak menyangka Ambo diam-diam mempermalukan keluarga Hong NHTHNI. Memalukan sekali lalu, video ketiga pun mulai diputar di layar. Miri sedang berjalan sendirian saat Ambo mendekatinya dengan senyuman menjijikan. Kayak itu lama, kamu tidak akan pernah bahagia bersamanya, bahkan setelah menikah pun, dia tidak akan bisa memuaskanmu. Jadi setelah menikah dengannya, datang saja padaku. Aku pasti akan memuaskanmu. Detik itu juga, Sisi Aula langsung meledak dalam kemarahan mendengar ucapan menjijikkan dari Ambo ini. Dia terang-terangan mencoba merebut tunangan saudaranya sendiri, menjijikkan sekali. Kalau calon iparnya saja dia incar, maka tidak ada wanita yang aman di dekatnya. Miri pun langsung pura-pura histeris dan menangis sedih. Reputasiku hancur, semua orang sudah melihat video memalukan ini. Sementara itu, Kai membatin dalam hati video itu sebenarnya palsu, dan itulah satu-satunya alasan kenapa kamu masih hidup sekarang. Kalau itu asal, aku sudah membunuhmu. Sejak tadi, Rumu pun menatap dingin ke arah Gianni saudara. Bagaimana caramu menjelaskan kelakuan bejat anakmu ini? Aku sama sekali tidak akan memaafkannya. Dengan sangat marah, Hung Jan berbalik menatap Ambo. Jelaskan semuanya sekarang juga. Ambo panik kayas, video-video itu palsu, aku tidak pernah melakukannya. Humu langsung menyela jelas sekali video itu asli. Kamu berbohong di depan semua orang. Ambo berteriak putus asa. Ayah, itu bukan aku tidak tahu siapa pembuat video itu. Kai berkata dengan tenang. Ambo, semua orang tahu kamu dalang di balik semua ini, kenapa tidak akui saja? Ambo memelototinya tajam. Kai, kamu pasti yang melakukan ini. Dari mana video itu, kalau aku tidak melakukannya baru-baru ini? Kai menyeringai tipis menuduhku tanpa bukti. Ya, lalu apa aku juga harus memberitahu semua orang, kalau kamu menyewa pembunuh untuk menghabisiku? Lagi pula, setidaknya aku tidak menjijikkan sepertimu. Sisi Aula kembali terkejut setengah mati. Apa? Ada yang mencoba membunuh Kai? Ambo mengirim pembunuh bayaran untuk mengincarnya. Wajah kakek seketika menggelap. Ambo, apa yang dikatakan Kai itu benar? Ambo tiba-tiba tertawa keras seperti orang gila. Aku cuma menyuruh pembunuh itu membawakanku salah satu kakinya, bukan membunuhnya. Tapi persetan dengan semua itu, melihat wajah Kai saja membuatku muak. Sekarang biar ku bunuh dia sendiri. Sambil meraung marah, Ambo menyambar sebuah kursi dan mengayunkannya ke arah Kai. Semua orang berteriak panik. Ambo sudah gila, dia mau membunuh Kai. Tapi sedetik kemudian, tongkat jalan Kai tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam. Slas, dia langsung menebas kursi itu menjadi dua bagian. Kai berkata dengan sangat dingin, menyerangku adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu yang menyedihkan ini. Lalu dengan kecepatan luar biasa, dia merobek baju Ambo menjadi serpihan, dan kalian tidak akan percaya apa yang terlihat di dadanya. Ada sebuah tato aneh yang langsung membuat para sesepuh terbelalak. Pada masa Perang Dunia Kedua, ada organisasi pemuja setan, dan semua anggotanya memiliki tato simbol ini di dada mereka. Sepertinya Envo telah bergabung dengan organisasi terlarang tersebut. Dia sudah menjadi salah satu dari mereka. Sisi Aula langsung dipenuhi amarah. Kita hampir saja memilih orang seperti ini sebagai penerus. Kalau dia jadi kepala keluarga, habislah kita semua. Kita memang pebisnis, tapi kita tidak sebodoh itu untuk menjadikan pemuja setan sebagai pemimpin kita. Ambo jelas-jelas sudah mengkhianati negara ini. Sementara itu, Kai membatin waktu terakhir kali memindai Ambo. Aku merasakan ada yang aneh setelah penampilannya berubah. Di sanalah aku menemukan tato di dadanya. Begitu tahu artinya, aku harus menghancurkannya sekarang juga. Kalau tidak, dia pasti akan mencelakaiku juga nanti. Kakek menggebrak meja dengan sangat marah. Tangkap Ambo sekarang juga dan jebloskan dia ke penjara. Kalau sampai orang luar tahu, ada pemuja setan di keluarga kita, nama Hong akan hancur lebur. Selidiki semua kejahatan yang pernah dia lakukan. Setelah itu, kakek berbalik menatap Kai.
bagaimana keadaan tubuhmu sebenarnya? Kai menjawab dengan tenang kakek. Jujur saja aku sudah sembuh sejak lama, tapi karena nyawaku terus-menerus terancam, aku terpaksa menyembunyikan kesembuhanku dari semua orang. Aku tidak pernah bermaksud membohongi keluarga ini, tolong maafkan aku. Semua orang pun kembali berbisik heboh. Apa kalian lihat refleks kilat Kai tadi? Luar biasa cepat sekali, dan dia bilang sudah lama sembuh. Tebasan pedangnya tadi benar-benar mengerikan. Dia merobek kemeja Onbo tanpa melukai kulitnya sedikit pun. Tingkat akurasi sehebat itu membuktikan betapa menakutkannya kemampuan bertarung Kai yang sebenarnya. Muji tersenyum bangga Kai. Kamu memang luar biasa, aku sangat senang karena telah memilihmu. Kakak lalu berkata aku tidak menyangka keadaannya akan jadi begini. Tapi kita tetap harus menentukan pemimpin baru hari ini. Meskipun Enbo sudah diseret pergi, namanya masih ada di dalam daftar. Siapapun yang masih ingin memilihnya silakan saja. Joshua menimpali ini menyangkut masa depan keluarga kita. Jadi tolong pilih dengan bijak. Ini adalah putaran terakhir pemilihan. Setelah ini, pemimpin baru akan langsung ditentukan. Hasilnya pun langsung muncul di layar raksasa Kai memperoleh 84 suara mutlak. Xiaola langsung bergemuruh gembira. Akhirnya kita punya kepala keluarga baru. Pemimpin klan Hong yang baru adalah Hong Kain. Semua orang langsung berebut memberikan ucapan selamat sementara Kai hanya tersenyum tipis. Terima kasih semuanya. Hungu berkata dengan bangga aku sudah tahu kamu memang luar biasa. Kakek juga mengangguk puas Kai. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Malam harinya, Kai pun berbicara berdua saja dengan kakek. Kek, jujur saja, aku merasa sama sekali tidak cocok jadi ketua klan. Aku ini bukan tipe orang ambisius. Kemarin aku terpaksa menerima, karena tidak enak menolak di depan semua orang. Kalau tidak, pasti sudah langsung aku tolak mentah-mentah jabatan itu. Orang tua itu terkekeh pelan mendengar curhatan cucunya. Tenang saja, kakek bakal wariskan satu tim super hebat untuk membantu semua pekerjaan barumu. Semua urusan penting bakal beres di tangan mereka tanpa perlu Kai turun tangan sendiri sebagai ketua. Namun, tiba-tiba tatapan kakek berubah serius tanyakan satu hal. Kenapa kakek merasa jabatan ketua klan ini menghambatmu? Kok bisa? Kai langsung bingung setengah mati padahal dia baru saja memimpin keluarga Hong. Kok bisa posisi ini dibilang bakal menghentikan langkahku di masa depan? Aku ini kan cuma anak orang kaya biasa yang hobinya menghamburkan uang. Memang kemarin sempat untung besar dari investasi. Tapi selain itu tidak ada yang spesial dari diriku. Memangnya apa sih yang bisa aku capai dalam hidup ini? Kakek menatapnya tajam. Dia sangat yakin Kai ditakdirkan melakukan hal gila karena di dalam tubuhnya tertanam sebuah sistem legendaris. Wah, ini rahasia besar terbongkar. Mata Kai langsung membelalak kaget. Bagaimana kakek bisa tahu soal sistem itu, padahal dia tidak pernah menceritakannya? Apa kamu tidak pernah heran, kenapa dirimu berbeda jauh dari orang biasa? Kai makin mengernyitkan dahi kebingungan. Tatapan kakek langsung berubah tegang. Rahasia besar tentang hidupmu harus segera terungkap. Makanya